panjenengan tindakaken punapa ingkang dipun dawuhaken Allah dhateng panjenengan, wahai bapakku silahkan laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada panjenengan terhadapku. Apa? Suruh nyembelih. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan dapati diriku insyaallah termasuk orang yang sabar. Ini kan soal keimanan ya, sing kon beleh akhirnya yo jiko pisau sing paling landep. Dalam riwayat itu pisaunya Ibrahim itu betul-betul kinyis landep gitu ya, sekali lepas itu kira-kira gitu Pak. Ada yang biasa nyembelih sapi di sini? Siapa yang biasa nyembelih sapi? Di antara sama pernah, bukan biasa, pernah. Yang setiap korban bertindak sebagai jagal siapa yang nyembelih? Tidak ada. Bukan itu. Oh, masya Allah. Jadi kalau antum bertindak sebagai jagal, maka syarat pertamanya itu ladinge kudu landep ya. Lading landep itu orang berweton kalioso. Kalioso itu wakilan itu melot ya. Kalau sekarang di kita minimal standar Juleha. Nah, pisau standar Juleha itu yang sebagai stainless, sebagainya besi khusus ini ya. Saya nggak tahu jenisnya. Hiji ati landep, loro ngerti ngilmu nyembelih ya, telu kudu duwe kewanen tegel ya, wani, papat tenagane mitayani. Nah, itu nek syarat itu nggak terpenuhi nanti tidak akan bagus penyembelihannya ya. Termasuk ngerti ilmu nyembelih itu, kalau antum nyembelih sapi itu jangan patok tebas, yang penting tak pedot burungnya mati, tidak begitu. Nah, lihat pergerakan sapi. Perut sapi itu kan dia bernafas, walaupun di cingset di sini dia tetap bernafas. Ketika dia sedang mengambil nafas, jangan disembelih. Saat dia membuang nafas, tunggu saja dia bernafas. Sebentar lagi dia akan buang nafas, maka ketika dia mengambil, kita siap. Begitu dia bernafas, jadi bersamaan dengan putusnya urat darah nafasnya, jalan darahnya, maka dia tekan keluar, darah akan cepat mengalir dan akan lebih mendekati sempurna kematian hewan korban itu. Ini pas ambekan saya tertahan, darahnya keluar gering agar antum pernah nyaksikan orang sorong ya, karena dia pas posisi menarik nafas, beleh betulnya dia orang banter. Oke, kembali ke sini. Ini keimanan Pak yang berbicara. Diono wong tuwa sing tega beleh anake dhewe dalam kondisi normal.
Di saat kelahiran anak ini dirindu. Ibrahim punya anak itu sudah sekitar 90-an tahun, itu baru punya anak gitu. Artinya usia ini tidak muda lagi, sudah bisa dibilang senja ya kan? Kemudian anak ini tumbuh, falamma balagha ma'usa, ya tumbuh dalam keadaan anak yang bosone joki ngerti, gemati, ngabekti, ngopeni wong tuwa. Aja po. Di ana wong tuwa sing ora seneng duwe anak sing ngerti, gemati, ngabekti, ngopeni. Wis kurang apa meneh, Mbah? Ngerti, gitu. Gemati, ngabekti, ngopeni wong tua. Wah, ini anak yang kayak gini dambaan setiap orang tua. Yang berikut asal zahir, Ismail tumbuh menjadi remaja yang gagah perkasa. Sisi lainnya Ismail adalah anak yang cerdas, pinter. Wis diarep-arep lahire gagah prakoso, gagah piteksa, pinter, gemati karo wong tuwa. Datang perintah Allah Ta'ala suruh nyembelih. Ini kalau enggak berangkat dari keimanan kepada Allah, enggak mungkin orang tuanya tega. Dan anaknya pun bilang kepada orang tua, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sang anak pun tidak akan mungkin berkata kepada orang tuanya, duh Kanjeng Rama, panjenengan tidak akan punapa ingkang dipun dawuhaken kaliyan panjenengan badhe panjenengan panggihaken kula putra panjenengan iki lari ingkang sabar. Pun monggo. Masya Allah ya. Ini keimanan. Tanpa iman kepada Allah enggak mungkin ada orang yang sanggup seperti itu, Pak. Ngawaki dhewe sing iman iki urung karuan kok aja kon beleh anak. Ya. Wong udut Cisamsu sedina tek sebungkus ora korban iki. Ayo. Sing udut rungokno. Ya. Udutin Cisamsu sedina tek sak bungkus ora korban. Kira-kira apik korban apa apik udut? Ya wis udut ora sah korban. Ya. Gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ada apa dengan ibadah korban tadi? Yang kedua, ada dimensi namanya akhlak. Sesuai tema kita, ada akidah akhlak. Dimensi yang kedua, nilai tarbiyah. Yang kedua, nilai akhlak. Ya. Ini masalah morality. Masalah morality. Coba, bapak tadi nabi, Ibrahim kan nabi Allah, Khalilullah. Ya. Ibrahim itu Khalilullah sama dengan Rasulullah. Ibrahim itu uswatun hasanah. Qad lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Temen wis ana patuladan sing becik kanggo sira kabeh pada diri seorang Ibrahim. Ya. Tetapi walaupun beliau seorang nabi menerima perintah Allah Ta'ala, bisa saja Ibrahim tidak perlu bertanya kepada anaknya. Ini soal adab, bagaimana orang tua memperlakukan anak. Nek istah gede kijaan komunikasi, ya mintalah pendapatnya, dengar
kemasukan dan omongannya. Jangan selalu didikte dan selalu harus hanya kudus ndika dawuh tok, tapi mintai pendapat. Aja mentang-mentang jadi wong tua. Karena anak itu punya hak untuk berpendapat setelah anak itu pada kondisi siap menjadi seorang wazir. Ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu membagi periodisasi anak itu 3. Ya. Periode pertama namanya Amir, gitu. Nah, anak itu secara usia. Kalau Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan yang pertama itu usia anak-anak itu disebut dengan usia masa menjadi amir, pemimpin, perintah. Bu, maem, bu, pipis, bu, Pak, minta duit, Pak, ambilkan ini. Itu anak-anak kecil. Ya. Nanti setelah masa itu lewat akan menjadi seorang asir. Amir itu raja. Kalau asir itu tawanan. Ya, tawanan. Usia-usia remaja, SMP lah, itu asir. Nak, ibu bantu iki, nak, ibu bantu iki, bapak menurut iki, bapak perintah sudah mulai tertawan dia dengan berbagai aturan. Ya, nanti menginjak dewasa, balik ya, dewasa lebih dari saudara asir, maka dia akan menjadi namanya wazir. Apa? Partner, pembantu, menteri. Ya, pembantu atau partner. Maka dimintai pendapat. Ini soal adab, soal moralitas, soal akhlak. Bagaimana akhlak bapak kepada anak dan bagaimana jawaban Ismail kepada bapaknya, ini soal akhlak. Cah saiki waktu cah ngagopi ya Pak, sampai kan Arab belah aku yang dilatih Pak. Kira-kira nek karena iman dan tidak karena akhlak kan begitu ya. Tapi jawaban ini mengagetkan kita semua kalau dalam konteks sekarang. Ya abatif alma tu'mar, masya Allah. Pun monggo biyen beleh kula bener Pak. Wong niku perintahe Allah. Ini akhlak anak kepada orang tua, orang bantah. Tapi berpendapat. Bapaknya juga tidak mentang-mentang bapak, mentang-mentang nabi, terus kemudian langsung dibeleh tanpa bab ibu dan sebagainya. Kemudian di sana ada nilai kesabaran. Ya. Sabar itu kan kalau Imam Ibnu Qayyim sabar itu kan ada 3 juga. Sabar ala ta'ah, yang kedua alal musibah, yang ketiga alal maksiyah. Sabar menjalankan perintah, sabar menghadapi musibah, sabar menghadapi maksiat. Semua butuh kesabaran. Ini setidaknya as-sabru ala ta'ah, kesabaran dalam ketaatan. Kalau tidak sabar ya bagaimana mau disuruh nyembelih anak sing kaya ngono kon belih. Wong umpama ana wong tuwa sing kagungan putra rada nakal, rada ora beneran, rada ora ngepenake wong tuwa, nek kon belih tetep ora mungkin mentolo. Itu bukan karena kesabaran dalam menjalankan perintah Allah Ta'ala, nggak bisa Pak. Ini luar biasa Ibrahim alaihissalam ini ya. Nah ini pelajaran yang perlu kita ambil, kesabaran Pak. Jadi bukan sekedar bagaimana kita mendistribusi daging atau ribut fikih korban ini kulitnya jel pora,
blas dol ora wis saben tahun polemik itu muncul terus. Mergo ya dikandani nang gugu kuwi lho. Panitia itu bagian pora. Nah iya kan durung ngono wae kan entek-entek. Sehingga nilai substansial ini menjadi tidak tergali, Pak. Kenapa? Ya sudah aku ribut perkara fikih. Ya bukan berarti nggak perlu dibicarakan, harus dipahami, Pak. Ini karena diatur ke fikih ini kan wis rampung gitu loh. Ora gur ribut wae ben tahun masalah itu muncul lagi ya. Oke, yang keempat ya agak cepet ya, tawakal ya. Kalimat satajiduni insya Allah minas sabirin itu ketawakalan yang sangat luar biasa itu dari seorang Ismail alaihissalam. Oke, sekarang dicek dulu ayatnya dalam Al-Quran, buka Al-Quran surah As-Saffat surah ke 37 kalau nggak salah ya. Ayat 102 surah ke 37 102 sampai 100 berapa itu. Mundur lagi masih berbicara tentang 109 kalau nggak salah. Coba mulai dibaca dari falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتلاه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت رؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. Sampai itu dulu dibaca terjemahnya. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah aku akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Oke, ya. Itu. Jadi ada ketawakalan dari anaknya Ibrahim, Ismail, ketawakalan juga bapaknya. Sudah, ini perintah Allah. Bahkan bukan hanya ketawakalan, ini ada keikhlasan. Nilai tarbiyah
dari korban itu adalah keikhlasan. Maka Allah mengatakan dalam ayat yang lain, korban itu bukan soal luhumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum. Bukan soal daging korban, bukan soal darah hewan yang Anda korbankan, tetapi walakin yanalu taqwa minkum, keikhlasan kita, gitu, ketakwaan kita, gitu. Wah, apa yang kita lakukan ini adalah untuk Allah. Keikhlasan itulah yang membuat Ibrahim dan keluarganya, bukan hanya Ibrahim, keluarganya, anaknya, istrinya ikut merelakan, ikhlas atas apa yang Allah tetapkan kepada mereka. Ya, subhanallah. Nah, ketika korban kita ikhlas, bikulli sa'ratin hasanah, ketika korban kita ikhlas, maka setiap rambut dari hewan yang kita korbankan akan menjelma menjadi kebaikan-kebaikan untuk kita para mudhohi, untuk kita orang-orang yang berkorban. Fasud ya Rasulullah, bahkan di dalam rambut itu ada bulu-bulu halusnya. Bikulli sa'ratin minas suf hasanah, ya. Setiap bulu-bulu halus dari rambut hewan yang kita korbankan pun akan menjelma menjadi kebaikan ketika korban itu kita laksanakan dengan ikhlas. Masya Allah, ya. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini adalah tarbiyah yang perlu kita gali. Kalau soal daging, iyalah kita yang suka daging makan daging. Tapi kan bukan hanya itu euforianya. Makanya nanti ada nilai yang lainnya yang perlu kita gali, yang terakhir nanti nilai sosial. Kemudian, nah ini mungkin istilah yang agak, tapi istilah umumnya itu nilai demokratis. Apa ya kalau istilah yang pas itu? Meminta pendapat itu kan salah satu di antara, kalau dalam konteks kita demokrasi, demokratis. Tapi bahasa apa yang paling tepat mungkin nggak tahu ya. Ada nilai yang berikutnya, ada nilai dialogis, diskusi, saling minta pendapat. Ya. Karena apa? Hari ini Pak, prototipe keluarga seperti Ibrahim ini hampir tidak sembarang tempat kita temukan. Berbicara antara orang tua dengan anak, ngrembug piye carane ngleksanake nindakake dawuh Allah nggon keluargane. Nek sebuah keluarga membahas perkara ekonomi, golek gawe, nyambut gawe, bisnis dan sebagainya, sing maju piye, nandangi sawah, nandangi macam-macam, iya. Bahkan ngantek padwe urusan gawean. Ya enggak? Nah, sekarang di dialogis dan diskusi dalam kaitan dengan pelaksanaan agama di dalam sebuah rumah tangga. Ini bukan perkara sederhana. Tidak semua keluarga bisa berdialog antar keluarga, antara anak dengan bapak, antara anak bapak ya dengan yang lainnya ya, suami istri anak dan seterusnya, berdiskusi soal pelaksanaan perintah Allah. Coba aja kita lihat di keluarga hari ini, keluarga-keluarga di tengah masyarakat kita. Kalau ada perbincangan, ada diskusi di tengah keluarga mereka, itu soal apa? Soal apa yang paling banyak? Dunia. Ya sekolah, esok ngene, golek gaya nopo, nyambut gaya ngendi, daftar piye dan sebagainya. Itu ribet dan ribut. Ini kebuk supaya piye yo, supaya keluarga dhewe iki kabeh do iso njaga salat jamaah, do iso dan ikut terlibat dakwah. Tidak semua keluarga bisa seperti itu.
Nah, ini yang perlu kita gali dari nilai tarbiyah dalam urusan korban, Pak. As-Saffat ini menjadi salah satu pijakannya. Ya. Kemudian yang terakhir, ya nanti akan saya sedikit sampaikan beberapa data, adalah dimensi sosialnya, nilai sosial dan solidaritas. Tadi ada kalimat, maka Allah ganti dengan sembelihan yang besar, dan ini akan jadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim, nanti kita ya, Bapak Ibu, korban itu nilai tarbiyahnya yang penting juga kita gali adalah nilai sosial dan solidaritas. Ya, saya katakan, kalau kemarin saya ngisi di alih kelas di PCM, saya ceritakan tentang kasus di Boyolali, Pak. Di Kecamatan Baru, pemekaran dari Ampel, namanya Geladak Sari, ada desa Jelarep. Itu Jumatan itu diliburkan gara-gara wong Kristen mantu tokoh di kampung tersebut. Banding sing mantui tokoh sing paling berpengaruh secara dunia, Jumatani prei. Ternyata di tetangga antum di sini, di Kali Jambi, tepatnya di Ngebung, itu terjadi. Mungkin antum nggak ngerti. Jumatan prei, goro-gore Jumatane pas Jumat Kliwon do sedekah bumi. Jumatane prei, silakan datang ke Ngebung. Ya. Ayo, siapa lagi? Nggak tahu dong? Nanti Anda akan ditanya oleh Allah. Ayo, siapa lagi? Salah siapa? Nek sudah seperti ini, maka pertanyaannya, salah siapa? Dosa siapa? Bukan Padas, di pokoknya Ngebung, Ngebung. Yang nemui saya itu, putih nih Pak, ikut desa Ngebung meniku. Mungkin mananya saya nggak tahu. Itu nemui saya nggak berani ngendikan di majelis pas dahar itu sing lungguh lor kuwe lho, sampai kira-kira untuk sepuh itu madhep kitan sing caranya Mbah Dadi Pak Sopo, sampai kudu ngerti. Cek silahkan sing dari Ngebung yang ikut cerita sama saya. Ya Allah, goro-goro nih, itu salah siapa? Itu dosa siapa? Tidak perlu bertanya, sudah terjadi persoalannya, ya kan? Bukan bertanya siapa salah siapa dosa siapa. Kita datangi tempat itu, kita edukasi, kita adakan pengajian. Kadernya kita bawa ke malam Kamis. Ya. Ternyata kita sering kecolongan kayak begitu. Ya. Tidak cukup dengan berpuisi, salah siapa, ini dosa siapa. Dakwah itu, saudaraku, ya, dakwah itu jangan nunggu panggilan. Ada saat kita menunggu dipanggil orang untuk berdakwah, tapi di sela-sela dan masih ada waktu, maka kita berkunjung ke pelosok-pelosok, ke wilayah-wilayah yang tidak tersentuh oleh para dai-dai odang.
dai kondang itu mereka di panggung-panggung dan tidak tahu lapangan di dalam sana itu nggak ngerti, Pak. Ya. Maka dimensi sosial solidaritas ini kaitan dengan korban, saya cerita yang seperti itu lebih berhak kita datangi. Kita bawa hewan korban kita bawa daging korban kita bagikan kepada mereka sambil kita edukasi mereka. Itu, Pak. Absus salam, sentuh mereka, belai mereka, sapa mereka. Wa at'imut ta'am, berikan mereka makan. Mumpung ada momentum pembagian daging korban. Orang tek orang mejite dhewe, tek orang ning daisane dhewe, tek orang ning daerahe dhewe. Ya. Kalau di sekitar sini nih, yang dekat-dekat kota begini nih, ya yakin bagian ini ada 5 kilo, 6 kilo. Lawang saya itu pekan kedua kemarin, bulan Mei ini, Ahad kedua itu masih disuguhi hidangan dengan menu apa namanya, daging, bukan segala soto lagi, masih digulai, daging sapi. Saya tanya dari mana ini kok kayak daging, ini daging korban kemarin, Tat. Masya Allah, besar tekan korban, daging korban urung entek. Di saat yang sama kita menghadapi situasi seperti tadi, Pak. Masyarakat-masyarakat yang pedalaman yang belum tersentuh oleh dakwah seperti itu. Kalau Anda mau data, banyak saya. Di Boyolali Utara itu ada kecamatan Kemusu, Juwangi, Wonosamudra, Wonosegoro yang hutan-hutan itu, Pak. Itu sak kampung. Saya tadi pagi habis cek lokasi, cek lapangan. Kemarin tahun wingi enten korban mboten enten, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tok kampung mriki nggih enten kalih kok. Lah pinten wargane? Ya 3 RT. Wih, alhamdulillah pun cekap. Kalih niku kambing Ustaz sanes lebu. Lah nek wedhus loro 3 RT iki bagene pirang kilo Mbah Kemis? Jawaban. Kira-kira nglumuti wajan apa ora? Gitu. Nah, itu peluang-peluang kita, Pak. Aja entek ora gur utek kliur kene tok, ngene mesti drinto sak. Ya, kemarin saya ke di Masanang itu, Konoitan Kuno, Des itu yang RT Urina Lor itu, RT Urina Dewi Lor, Masjid yang Nanang itu malah RT Lor. Itu berapa? 2 RT itu berapa ya? 4 ekor. Ya, 1 RT malah, 1 RT malah. 4 ekor. Tak edukasi tok ke siji gitu ya ora. Wah. Mane-mane Pak. Sing luwih nganyel kene nek sing Semau ini, Pak. Ada proposal permohonan dewan korban. Oh, pengen mangan daging yo korban dewi. Astagfirullah. Aduh. Ora yo nek umum aku krungu terus dikeki kilo wis moh pakan dhewe atuku. Lah iya lho kadang-kadang kok terus enggak ngendikan ngono ya mbok ora ngeki ya selasa ndak muni. Oke Bapak Ibu, saya kira ini yang saya sampaikan, memberikan kesempatan barangkali ada pertanyaan seputar yang saya sampaikan terkait dengan keimanan kita, ya, akidah kita, momentum Idul Adha terkait dengan khususnya korban. Betul, monggo Pak Tri. Monggo ingkang badhe bertanya kami persilahkan. Monggo.
bertanya ini bukan masalah pembagian kurban gitu ya. Ini masalah penyembelihan tadi. Apakah ketika menyembelih itu nama yang berkurban itu perlu disebut atau tidak? Karena kan ya banyak ada yang menghendaki harus disebut namanya, ada yang tidak juga nggak apa-apa kan gitu. Terima kasih. Ya, kalau Rasulullah itu ketika menyembelih kurban, ya itu ya memang itu sunnah, ada disebut nama. Bismillahi Allahumma taqabbal hada minni hada min Muhammad wa ali Muhammad. Itu disebut nama, baru kemudian sembelih. Kalau saya menggunakan gerakan begini, ini berarti juleha. Juleha itu apa namanya, sistemnya tarik Pak. Jadi positioning apa namanya sapi gitu, pisau di bawah leher ya. Tapi itu tidak mutlak begitu Pak, nyembelih di ini juga boleh. Yang penting Pak tadi pisaunya tajam, maka menyembelih itu boleh disebut namanya, boleh ya. Bismillah ya Allahumma taqabbal min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan. Nek ku nyembelih gur saekor rong ekor ya ora apa-apa. Nek nyembelih akeh belasan ekor, anggere nyembelih ya. Bismillah ya Allahumma taqabbal minna. Nah, itu udah boleh. Ya Allah, dengan namamu terimalah korban kami. Share. Boleh. Jadi disebut boleh, tidak disebut juga boleh. Tapi bismillahnya wajib. Gitu ya. Menyebut asma Allah baik, wajib. Memperbanyak takbir sebelum menyembelih ya. Jadi iringi takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Terus bismillah. Maka tadi syarat nyembelih itu saya sampaikan tadi itu. Siji ladinge landep, loro mentolo tegel, orang ra tegelan nyembelih karo ora ngeske. Ya. Telu ngerti ilmu bawa nyembelih tadi, saat bernapas kapan, jarak antara letak antara pisau dengan dakun itu kira-kira 4 jari. Gitu. Jangan jangan tahu sini Pak, nanti malah nggak kena uratnya atau lalu. Jadi 4 jari dari jakun itu. Ini 4 jari itu. Terus tenaga ya kuat ya. Jangan sampai sapi ini gedek sih, pisaunya mencelat. Yes. Itu ya. Oke, gitu Pak ya. Disebut boleh, tidak disebut juga boleh. Sah, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain silakan. Amir itu masa di mana anak itu ego, kalau dalam bahasa psikologi merintah Pak. Sikap kita ya harus ngikuti karena memang dia tumbuh secara psikologisnya harus dilayani. Misalnya cilik keplasian, nah ini orang nggak paham psikologi gitu. Beda kalau anak yang ngomong seperti itu, anak yang usia wazir, Bu menurut ke maam gerang maam kon jigo, oke Bu dulang yo dulang citaan to, karena sudah usia wazir, harus sudah menjadi partner pembantu diskusi apa dialog bekerja gitu. Jadi
ketika usianya asir tahanan iki ya diperintah ning ya dilayani. Nah kan gitu, ada perintah-perintahnya tentu, itu asir, tawanan, diperintah, ditekan, aturan-aturan, ini ya dilayani, ada apa namanya, ada ragur. Jadi kalau asir itu juga ditegakkan, di dalamnya itu ada namanya riwet. Penjara ya, uang di penjara itu ya sing dikai apa namanya, gerasi, kan apalagi dan sebagainya, pengurangan tahanan, bahkan ditetapkan sebagai tahanan terbaik, termanut, apa kan gitu. Jadi tetap ada rewardnya, tidak asal itu mau punishment hukum terus enggak. Nah kalau sudah masa wazir lebih diperbanyak diskusi dialog, tetapi tetap karena dia anak, perintah juga masih ada. Kan pemimpin juga berhak perintah bawahan. Tapi pemimpin yang baik itu bukan hanya yang sekedar pandai merintah, berdiskusi, minta pendapat bawahannya. Bahasanya pun minta tolong, bukan lakukan. Minta tolong. Gitu loh. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini nanti kalau dipelajari di catering bagus, orang tua anak itu harus paham. Sekolah orang tua bicara konsep ini bagus, sinergi Pak, ketemu. Kadang orang tua nggak paham pola pendekatan berkomunikasi dengan anak, sekolah juga nggak paham. Nah ini masalah. Mulai orang tua nggak paham, soalnya paham ya anaknya kurang ngerti nih, lulus SMP nih bedigasan, soal ngerti ada toto kromo, dan sebagainya. Yes. Wong tuane ya ora paham, gurune ya nggak ngerti psikologi pendidikan Islam. Makanya psikologi pendidikan Islam itu wajib dipahami oleh guru. Guru ora mudeng psikologi pendidikan Islam, anaknya seperti apa dalam Islam. Ngerti guru menyampaikan ilmu, mudeng karepmu ora karepmu, nek bayarmu telat di skoros guru tok. Wis sekolah ngono kuwi ora bakal anake dadi soleh solihah tenan itu. Saat dia soleh solihah bukan karena sekolahnya. Gitu ya. Oke, saya kira itu. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.